terkait dengan terkuaknya atau terungkapnya kasus peredaran air zam-zam palsu oleh Polres Jakarta Pusat. Masih bersama saya Kasat Reskrim Jakarta Pusat, Bapak Tatan Dirsan. Pak Tatan, jadi ini apakah memang suatu jenis kejahatan yang baru di Jakarta atau sebenarnya sudah lama ini, Pak? Ya, jadi informasi yang kami terima dari masyarakat, jadi masyarakat awalnya memang sudah mencurigai, mencurigai bahwa air zam-zam yang dijual di wilayah Jakarta Pusat tersebut, khususnya di wilayah Tanah Abang, terindikasi palsu. Namun baru beberapa waktu kemarin masyarakat berani melaporkan kepada kami, menginformasikan kepada kami, sehingga kami ambil tindakan yang terlebih dahulu kami lakukan penyelidikan. Sehingga kami lakukan tindakan polisian dan ternyata memang diketahui bahwa air zam-zam tersebut adalah dari galon aqua yang dipindahkan ke dalam kemasan botol air zam-zam. Oke, di sini juga sudah bergabung bersama kami salah seorang pelaku yang kini ditahan di Mapolres Jakarta Pusat berinisial N. Selamat pagi menjelang siang, Mas. Bisa diceritakan tidak bagaimana sebenarnya Mas bisa masuk ke bisnis air zam-zam palsu ini seperti apa? Tadinya dia ngasih tahu orang Arab sendiri malah, tapi orangnya udah meninggal. Ya udah gitu aja. Kamu mau bikin gini-gini nggak? Ya mau. Contohnya begini-begini, ya udah ngikutin dia aja gitu. Ya udah. Hasilnya udah buat ini aja, buat makan. Gitu. Jadi yang mengajarkan orang Arab sendiri malah. Tapi orangnya udah meninggal. Lalu Bapak akhirnya berinisiatif untuk meneruskan usaha ikut-ikutan gitu. Jadi ini bagaimana mulai dari pengemasannya, menjualnya itu seperti apa? Dari mana dapat label-labelnya? Ya, kita dari itu beli di Aqua yang masih asli. Aqua galon udah kita tuangin pindah itu dirigen, udah habis itu kita kemas gitu aja udah. Lalu pembuatan label siap gimana pembagian tugasnya? Bagaimana berapa orang? Pesen aja sama yang tukang tukang sablon. Ya gitu udah. Habis itu kita tempelin gitu aja udah. Terus untuk harga-harga penjualan siapa yang menentukan? Siapa yang menetapkan? Kita kalau ada pesanan ya udah kita ini harganya segini gitu aja udah, mau nggak, kalau nggak mau ya udah kita kirim. Berapa harga-harganya ini berapa aja? Ya, dari mulai kemasan berapa, harganya berapa? 100 sampai 125 gitu. Itu jauh di bawah harga resmi ya? Iya, begitu. Yang menetapkan maupun yang menentukan harga ini siapa sebenarnya? Mas sendiri atau? Enggak, sama-sama. Kita kalau harga segini mau nggak, kalau nggak mau ya udah gitu. Kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Lalu keuntungannya ini biasanya digunakan untuk apa lagi? Apakah dibuat untuk mengembangkan bisnisnya lagi? Enggak, atau paling buat nutupin ini buat makan gitu, buat biaya hidup itu aja udah. Selebihnya buat perut pokoknya gitu. Berapa orang Mas teman-teman yang ikut dalam bisnis ini? Ya, kalau saya 2 orang, 3 orang. 3 orang. Omsetnya berapa Mas dari hasil penjualan ini? Omsetnya kita kan lakukan nggak setiap minggu atau setiap hari, kita tetap harus lakukan nggak Pak. Jadi belum tentu kita sebulan atau 1 minggu sehari terus lakukan kan nggak. Kita kalau ada pesanan ya 1, 3, 4 sampai 10 gitu kita kirim gitu kan gitu. Selain zam-zam ini saya juga lihat ada minyak zaitun yang dipalsukan, ada juga madu. Ini idenya juga dari sana juga atau? Di Arab juga sih. Iya, orang Arab juga. Iya. Apa saja? Adakah campuran-campuran bahan lain yang kalau minyak langsung kita beli minyak dalam kemasan kayak minyak Vilma ini, kita langsung masukin botol, udah kita kasih label gitu aja udah cukup. Nggak pernah ada yang curiga ataupun pembeli juga nggak pernah curiga? Antara pembeli dan kita juga nggak pernah dapat laporan kita juga. Asal dia kesepakatan mau ya sudah kita jual, nggak mau ya udah. Tapi mereka pembeli itu sudah tahu kalau ini bukan yang asli. Begitu. Ya. Lalu kira-kira apa lagi? Harga jual yang menentukan tadi Mas sendiri sama-sama itu. Enggak, harga jual untuk harganya ya bukannya kita yang menentukan, itu antara saya dan pembeli ya, kalau mau segini ya udah, kalau nggak mau ya sudah, itu aja. Sudah berapa lama beroperasi melakukan bisnis ini? Selama 3 tahun dah. 3 tahun. Ini bagaimana merahasiakannya dari orang-orang, dari lingkungan sekitar, dari warga? Kita baik-baik saja udah, namanya kita nggak curiga sama lingkungan ya udah. Nggak pernah ada petugas RT, petugas kelurahan yang datang untuk memeriksa, sekedar bertanya ini apa kegiatannya di sini? Tidak Pak. Nggak pernah. Kita kan tidak.
Oke. Ya. Oke. Dan saya juga jangan sampai ada yang ikut-ikutan lagi, udah sampai di sini aja sudah cukup gitu. Ya gitu. Dan ada yang meniru-niru lagi udah. Ya. Makanya kita juga udah kita tutup sampai saya saja yang melakukan ini. Oke. Pak Tatan, kira-kira ada hal-hal lain yang mencengangkan dari fakta-fakta yang berhasil terungkap dari penggerebekan di 3 wilayah ini, Pak Tatan? Ya. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan Balai POM, ya. Kemudian kemarin dari pihak MUI untuk memberikan himbauan khususnya kepada para pengecer yang mungkin masih menyimpan barang tersebut yang diambil dari kedua home industry ini. Ya kan, kita masih melakukan sosialisasi. Ya. Apakah mereka mau menyerahkan langsung kepada kami atau nanti kami akan menghampiri ya toko-toko yang mungkin masih menjual, agar masyarakat luas tidak merasa tertipu. Kita berharap jangan sampai masyarakat yang sudah mengetahui ini namun pihak yang masih megang atau melakukan penjualan tetap menjual kepada masyarakat khusus. Seperti itu, Mas. Yang sebagian besar ini yang dicurigai ada air zam-zam palsu ini sebenarnya di wilayah mana, Pak? Atau di tempat mana? Jadi untuk penjualannya, grosirnya atau agennya ada di wilayah Tanah Abang. Ya. Kemudian untuk pemindahan atau pembuatan label atau pemindahan dari botol aqua ke kemasan yang ada tulisan jam-jam itu di tempat di Srengseng dan wilayah Kramajati. Kemudian dari informasi yang kami dapat dari para tersangka, ini mereka semua itu tergantung pesanan. Pesanannya itu kadang datang dari luar Tanah Abang atau pengecer yang ada di Tanah Abang. Mereka datang pesan, tadi sampaikan kesepakatan harga kedua belah pihak, kalau mau silakan beli, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Itu yang maksud saya tidak semua toko-toko di Tanah Abang juga menjual yang palsu juga, pasti ada juga yang asli langsung dari Arab Saudi. Nah, bagaimana polisi nanti memilah-milihnya, memfilternya itu adakah alat yang digunakan atau tidak atau seperti yang apa? Pasti kami tanyakan mereka mendapatkannya dari mana. Oke. Ya kan? Mereka membelinya dari mana, kami akan cross check dan kami tetap melibatkan para pihak. Instansi terkait, dalam hal ini Balai POM, Dinas Kesehatan, kemudian dari MUI, ya kan, kami sudah sepakat, kami sudah berkoordinasi, nanti akan kami tentukan waktunya pada saat kami melakukan sosialisasi langsung, khususnya kepada masyarakat yang masih menjual di wilayah Tanah Abang tersebut. Baik, nah satu informasi juga untuk pemirsa, berikut ini kami akan tampilkan ini perbedaan, bagaimana membedakan sebenarnya air zam-zam yang asli dengan air zam-zam yang palsu, karena kalau kita lihat secara kasat mata memang ini hampir menyerupai yang aslinya, kemasannya pun menyerupai yang aslinya. Ini adalah kemasan 330 ml dan labelnya pun ini label menyerupai dan mirip dengan aslinya yang sebenarnya sudah dipalsukan oleh para pelaku ini. Dan satu-satunya cara untuk membedakannya atau mengetahui bagaimana yang asli atau tidak adalah dengan membelinya terlebih dahulu dan merasakannya. Nah, itu yang harus diteliti lagi oleh baik itu dari kepolisian maupun dari Badan POM. Dan selain itu juga misalnya ini ada madu Arab yang dipalsukan juga. Ini sebenarnya adalah madu lokal. Kemudian kalau kita lihat di sini memang ada beberapa endapan yang kita tidak tahu endapan ini apakah memang endapan madu asli ataukah ada zat-zat lain yang dicampur di sini ataukah ada kandungan airnya juga dicampur dengan air, kita tidak tahu, masih dalam penyelidikan menurut Kasat Reskrim Pak Tatan Dirsan tadi. Dan juga minyak terkait dengan minyak zaitun yang juga dipalsukan oleh para pelaku ini. Ini sebenarnya kandungannya adalah minyak lokal, minyak Indonesia, kemudian hanya disalin ke kemasan yang menyerupai aslinya, lalu diberi label juga label minyak zaitun, dan sebenarnya ini bukan minyak zaitun, hanya minyak goreng biasa. Dan masyarakat juga perlu tahu untuk itu. Nah, mungkin terakhir Pak Tatan, apa sebenarnya himbauan bagi masyarakat, apa anjuran bagi masyarakat bagi mereka yang suka membeli oleh-oleh air zam-zam di tempat-tempat pusat oleh-oleh haji misalnya? Ya. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, khususnya yang mungkin masyarakat yang masih melakukan penjualan, yang mengorder barang tersebut dari para tersangka khususnya di wilayah Jakarta Timur, Kramajati dan Srengseng Jakarta Barat, agar tidak menjual kembali kepada masyarakat. Ya, nanti pihak polisi dengan para pihak terkait kami akan melakukan sosialisasi yang kita lakukan, kemudian akan melakukan penyitaan
Ya. Melakukan penyitaan. Ancaman pidananya apa saja nih Pak? Ya, kita akan kenakan Undang-Undang Pangan, Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian wajib daftar perusahaan, ancamannya maksimal 5 tahun. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tatan Dirsan, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat atas waktunya dan juga analisanya. Kami tunggu langkah berikutnya, gebrakan berikutnya, apakah memang nanti akan bekerja sama dengan BPOM, apakah bisa mengungkap lebih banyak lagi agen-agen penjual minuman air zam-zam palsu, karena ini juga merugikan masyarakat ya Pak Tatan ya. Baik, terima kasih atas